sekalian aja Bu. Iya ini Bu. Baik Bu, perkenalkan, saya Bidan Feby yang jaga hari ini. Dan Bu siapa nggih? Ya Bu Yayu. Bu Yayu. Umurnya berapa Bu? 25. 25. Ibu datang sendiri? Iya sendiri. Oke. Suaminya namanya? Heli. Alamatnya mana Bu? Karambule. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya udah menikah 6 bulan. Nah saya ini belum hamil. Saya udah kepengen banget hamil. Kira-kira apa ya Bu yang bisa saya konsumsi atau ini apa namanya saran dari Ibu buat saya? Oke. Dan timbang dulu. Oke. Tensi dulu ya Bu ya. Tensinya normal ya Bu, 110/70. Maaf ya Bu. Ini ya Bu ya. Untuk hasil pemeriksaannya tadi normal ya Bu, tensinya normal 110/70, timbangannya juga normal. Ibu juga tidak anemia. Tadi Ibu mengatakan ingin konsultasi tentang kehamilan ya, ingin hamil. Jadi untuk merencanakan kehamilan ada beberapa yang harus dilakukan, terutama yang paling utama adalah tentang nutrisi prakonsepsi atau nutrisi untuk merencanakan kehamilan, supaya nanti ibu bisa menjalani kehamilan dengan sehat, ya, dari mulai sebelum hamil sampai dengan awal kehamilan. Nah, ini ada isi piringku ya Bu ya. Nah, jadi isi piringku ini terdiri dari makanan pokok, nasi, kentang, ya, yang mengandung zat tenaga. Lalu ada sayuran, kemudian buah dan lauk pauk. Sayuran itu ada kangkung, bayam, ya, dan wortel dan lain-lain. Lalu untuk buah-buahan bisa ada jeruk, lemon, terus pepaya, alpukat, ya. Yang terakhir lauk pauk ya Bu ya. Lauk pauk itu ada 2, yang mengandung protein hewani dan protein nabati. Untuk yang mengandung protein hewani itu ada telur, ayam, daging sapi, kemudian ati, ya. Kemudian yang untuk nabatinya itu ada tahu dan tempe, ya, yang paling murah. Lalu untuk makan, baiknya cuci tangan ya dulu, terus kemudian aktivitas fisiknya juga makannya sedikit, aktivitasnya juga harus seimbang. Jangan makannya sedikit tapi aktivitas ibu berlebih, jadi sama saja tidak ada nilai gizi yang masuk. Lalu minum air putih ya 8 gelas sehari. Setelah makan usahakan minum, ya. Terus kemudian memantau berat badan. Ibu tadi timbang 62, ya. Berarti nanti harus ada kenaikan berat badan. Lalu kemudian kurangi gula, garam dan lemak, ya. Jangan kebanyakan makan gula, garam dan lemak, ya. Itu untuk isi piringku. Untuk menerapkan isi piringku, ibu kan ingin cepat hamil, ya. Jadi harus makan makanan yang banyak mengandung asam folat, dari makanan dan bisa dari susu, ya Bu, susu ya. Dari makanan pokok dulu. Makanan pokok yang mengandung asam folat itu banyak di kentang, ya Bu ya. Lalu untuk sayuran yang banyak mengandung asam folat itu adalah kacang-kacangan, ya Bu, kacang panjang, kacang polong, ya, kacang kedelai gitu. Bisa juga kacang hijau, ya. Lalu buah-buahan yang mengandung asam folat banyak di ada pepaya, alpukat, jeruk, dan pisang. Ya. Banyak ya Bu, bisa dikonsumsi itu. Lalu lauk pauk yang mengandung asam folat dari tahu tempe, telur, kemudian
kemudian ati, ya ati ayam boleh, ati sapi juga boleh. Itu makanan yang sesuai dengan isi piringku ya Bu. Jadi kenapa saya memberitahu Ibu tentang makanan yang mengandung asam folat dan sesuai dengan isi piringku ini supaya gizi Ibu seimbang ya. Jangan hanya porsi makannya banyak di makanan pokoknya saja, jangan banyak makan yang sayurannya saja, tapi harus seimbang. Dan porsinya tadi sudah tahu ya Bu. Kemudian untuk makanan yang dimakan Ibu sebelum hamil ini yang mengandung asam folat itu dikonsumsi mulai dari sekarang ketika Ibu melakukan program kehamilan ya. Sampai dengan nanti usia kehamilan Ibu 12 minggu ya. Jadi mulai dari sekarang sampai dengan 12 minggu makanan yang harus dikonsumsi itu yang banyak mengandung asam folat. Gitu Bu. Sampai di sini ada pertanyaan Bu? Ini kan untuk saya. Kalau untuk suami gimana ya Bu? Sama saja Bu. Sama begitu. saja ya. Selain gizi ini ya Bu, juga yang tidak boleh dilakukan adalah merokok ya Bu. Nah, merokok, lalu kemudian mengkonsumsi makanan siap saji ya. Ada mungkin Ibu suka nugget, terus yang makanan yang kaleng ya Bu. Hindari makanan yang mengandung bahan pengawet. Kemudian alkohol atau soda tidak boleh ya Bu. Konsumsi makanan yang lebih makanan yang sehat. Ada pertanyaan lagi Bu? Tidak ada Bu. Dari penjelasan yang saya berikan, Ibu bisa memahami deh? Bisa. Apa saja Bu makanan yang harus dikonsumsi Ibu supaya cepat hamil? Tadi sayur-sayuran, ada sayuran hijau ya Bu ya. Kemudian kalau buah-buahan ada pisang, kemudian pepaya. Pintar ya Bu. Jadi Ibu sudah memahami yang saya jelaskan ya Bu ya. Semoga bisa diterapkan. Ibu ingin hamil jadi harus konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Itu yang banyak mengandung asam folat ya yang terutama. Jangan lupa susu ya Bu ya. Oh ya. Untuk telur Bu, saya mau tanya. Telurnya itu telur kuning apa putihnya apa semuanya itu? Semuanya. Oh, semuanya yang penting harus matang ya Bu ya. Oh, Jangan iya. setengah matang. Ya. Itu. Ada lagi yang ditanyakan Bu? Cukup. Ya. Baik Bu, Ibu sudah memahami ya yang saya jelaskan tidak sampai 5 menit ya. Jadi nanti Ibu bisa menerapkan gizi yang seimbang, yang banyak mengandung asam folat ya Bu, yang terutama ya baik Ibu maupun suami ya. Nanti kalau Ibu ada keluhan lagi atau mau berkonsultasi lagi silahkan datang kembali. Jika Ibu sudah hamil jangan lupa kontrol rutin ya Bu ya, 1 bulan sekali. Didampingi suami itu lebih baik. Gitu ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Tidak ada Bu. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya Bu. Ya, amin. Ya Bu. Ya.